Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qatama ramadana summa ja'abadahu bisawab wa nama ala sayyidina bil fitri wa khairi dawab. Asyhadu an la ilaha illallah muhawwilul qawli wal aqwal wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu bayan al-Qur'an biyabsuri wal aqwal fatuba lisa'idina a'idina fa'izina bikayri riwal amma ba'd. Waya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu, bapak, saudara-saudara rahimakumullah yang kami hormati, takzim, kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat di kompleks perumahan Masjid Fajar Ramadan Kota Medan, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pertama-tama, kita tidak kaget dalam kondisi dan suasana seperti ini atas informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bahwa Indonesia dan seluruh dunia ini sedang mengalami pemanasan global. Ini baru estar. Tujuan daripada manusia hidup, komitmen konsistensinya adalah mati. Matinya manusia itu mempunyai ruang kekuatan argumentasi yang kuat, baik dalam praktik etika, dalam praktik logika, maupun dalam praktik estetika. Artinya manusia sebagai makhluk diterangkan dan ditempatkan Allah bukan pada ruang yang hampa. Dari zaman berganti zaman, manusia ini ditempatkan dalam suatu ruang kehidupan untuk mengukur jarak kehidupan. Begitu dia lahir, dia berinteraksi sosial dalam aspek kehidupan dia, dan kemudian dia mengakhiri hidup itu. Inilah panduan daripada komitmen Islam. Dan dari perjalanan hidup inilah manusia akan melihat, oh ternyata saya dalam posisi sebagai orang yang benar. Siapa yang bilang Anda benar? Bukan diri bapak ibu saya yang menilainya, tidak. Yang mengatakan itu adalah sesuatu yang bukan makhluk. Pencarian teologis inilah, perhatikan baik-baik kalimat saya, teologis. Artinya pencarian nilai-nilai substansi agama inilah yang mendorong manusia melihat lebih jelas. Oh, saya beriman, saya kafir. Begitu. Saya orang beriman, saya juga orang kafir. Dari mana? Dari praktek kehidupan teori. Teori ini akan terus bersambung dalam substansi kehidupan. Sejarah, no history, no truth. Kalau sudah bicara sejarah, berarti sejarah akan meninggalkan jejak. Apa jejak itu? Jejak itu teori. Apa teori itu? Teori itu membentuk sebuah
argumentasi. Kalau kita kenal sekarang ini sains, ilmu pengetahuan. Contoh sederhana, ibu bapak mengenal Nabi Muhammad sebagai Nabi. Apakah informasi dari kakek kita yang memberitahukan, saya ketemu abad ke-6 lalu, ketemu laki-laki bernama Muhammad, bawa ke Medan, cerita ini dikembangkan di Medan, saya bertemu Ahmad bin Abdullah, orang memanggilnya Muhammad. Ibu bapak percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Saya tidak percaya, karena mustahil kakek saya bertemu Nabi Muhammad dalam rentang historik yang jauh. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang abad ke-6, abad ke-5 jumpa dengan kakek kita? Mari ibu bapak cerna dengan baik. Siapa yang memberitahukan Nabi Muhammad Nabi? Yang saya bilang tadi, teori mana? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil, tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Baru kita tahu. Apalagi saya jauh di seberang sana, alias berbalik belakang, kontras dengan fakta historik dari nenek moyang saya. Artinya secara nasab, bukan nasab ya, nasab dari silsilah genetika, dari keturunan keluarga saya itu orang yang bukan Islam. Sulit ya, secara logika ini menuntut. Kok bisa-bisa ya? Kita saja sudah Islam, berat sekali melakukan perintah Islam, apalagi yang bukan Islam. Ini yang membuat Palestina orang-orang antara teori dan praktik tidak sesuai. Artinya ada orang beriman kelakuannya kafir dan munafik, ada orang kafir kelakuannya ada itu. Tapi yang namanya mutiara tetap, namanya yang hanyut di pinggir sungai sana tai tetap. Bu, emas itu kuning atau putih? Putih dan kuning, tapi identik dengan emas itu adalah kalau yang hanyut di kali sana tadi, emas boleh hanyut. Ada yang beriman kelakuan kafir dan munafik, ada yang kafir kelakuan Islam. Tapi saya cepat-cepat garis bawahi, karena kita ini suka berdebat dengan sama-sama Muslim. Saya cepat garis bawahi, tapi yang namanya mutiara tetap dilempar ke dalam lumpur kotoran, dilempar ke dalam becek, cuci kembali, bersihkan dia. Mutiara tetap mutiara, Muslim tetap Muslim, seburuk apapun. Inilah nilai berharga dalam komitmen tauhid. Kendati barang ini sudah, mutiara ini sudah hancur dulu. Saya pernah berkunjung ke satu bank konvensional, lalu saya masuk ke ruangan teman saya. Kamu job polisinya apa? Seleksi uang-uang lokal. Ada yang sudah robek, ada yang sudah sambungan yang sudah tidak ada. Kamu kerjanya ini di bank? Iya. Ini nanti kita sambung lagi Ustaz dari baru. Saya terus bayangkan, begini. Kira-kira begini orang Islam ya? Maksud Ustaz? Nah, kira-kira begini orang Islam nanti di akhirat. Ada yang mati nanti tidak ada tangan. Dari waktu di akhirat dirapikan lagi, dibersihkan lagi, disatukan lagi. Itu orang beriman. Sempurna hidupnya. Makanya saya bilang kepada Rocky Gerung, orang-orang filsuf yang masih bersikeras tidak mau bersahadat.
Kita masuk Islam itu bukan menyempurnakan nilai agama, bukan. Kita masuk Islam itu menyempurnakan nilai kodrati yang ada pada kita yang tidak sempurna. Bruce Lee dikenal legendaris China dengan bela diri, mati juga kan? Mati. Soeharto berapa puluh 2 tahun, 32 tahun berkuasa. Pada waktu dia berkuasa, tak sangka akan selesai hidupnya. Kita masih kecil-kecil, roda kehidupan berputar. Meninggal Soeharto, kita tumbuh dewasa, sekarang sudah jadi tua. Cepat sekali dunia ini berputar. Kita berkumpul di masjid seperti inilah, mengingat-ingatkan. Tadi Pak Sam bilang sama saya, Ustaz 15 menit lagi, up to you kawan. Ini bukan acara saya. Saya hanyalah orang yang diundang untuk speak, untuk bicara, untuk ceramah. Ini acara penuh, Haji Sam. Silakan bicara apa yang menjadi program masjid. Karena inamal a'malu binniyat. Imani dunia kata Yesus abadan wa maliyat rotika kakanaka tamutukoda. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun. Cari akhirat seolah-olah mati. Nah, coba saya mau tanya. Tadi ada program haji atau apa tadi? Umroh. Haji, ya. Ketika orang melihat ke Mekah dari Madinah Mekah, saya mau tanya, tujuan orang beribadah ke sana, dia pergi ke tanah suci atau pergi ke Baitullah? Dia datang ke Baitullah. Jadi tujuan manusia Islam hidup adalah pencarian kehidupannya, pelarian hidupnya dalam persoalan dunia, dalam persoalan akhirat. Dia harus datang ke masjid. Dia datang ke masjid. Dia datang ke masjid. Coba kalau ada pertemuan begini, boleh nggak? Pasar Minang, mana 5 juta, mana 2 juta, kriminal itu Pak. Jadi bukan acara saya, my friend, I'm sorry. Ini acara Bapak. Karena tujuan kita berkumpul di masjid ini, sudahlah kawan. Ada bajingan satu yang sekarang di penjara. Namanya Opa tua ini, entah masih hidup atau sudah mati, Panji Gumilang. Oh, masa tak tahu? Itu kan guru-guru ibu bapak, bukan guru saya. Guru saya sudah banyak mati. Guru saya ahli-ahli teologi dan neraka semua mereka. Yes. Itu kan guru ibu bapak, yang pura-pura nggak tahu apa mana saya ceramah kalau ini. Udah panas begini, tambah bikin panas. Itu guru ibu bapak. Berapa pasang dihitung oleh Mabes Polri? Berapa? Pasang tahu jumlahnya? 17 triliun diembat oleh Panji Tak Gumilang. Masuk penjara di Komantakin Dekala Muhammadin. Dia pakai bahasa Ibrani, dia pakai mufasir, dia bungkus teorinya dengan bahasa Ibrani. Dia tidak tahu di Indonesia ada ahli bahasa Ibrani. Apa lagunya kemarin? Abenu Shalom Alaihim, Abenu Shalom Alaihim, Abenu Shalom Alaihim, Abenu Shalom 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 Alaihim. Itu yang betul. Dia salah, nadanya saya yang betul. Awak dari sana. Kalau di bahasa Indonesia kan, itu adalah lagu tentang kemerdekaan, pembebasan orang Israel dari negeri pembuangan. Kalau pulang ke Israel, seluruh bandara Tel Aviv itu lagunya. Saya masih ingat intronya. Habis salam alaihim. Mungkin dia pernah ke Israel, dia rekam. Sampai Ustaz Abdul Somad sudah salah komentar.
Oh, Panji bilang ini kerjasama dengan Israel. Ibu bapak, orang Israel itu gak pernah kerjasama dengan bangsa manapun. Amerika adik kuasa, itu bapaknya Israel. Yerusalem itu anaknya. American Israel Public Affairs Committee, AIPAC. Nggak pernah ada Israel kerjasama dengan orang manapun, kecuali Israel kerjasama dengan iblis laknatullah. Yes, betul. Mana bisa Donald Trump dengan kemampuan piawai ingin menjadikan Yerusalem menjadi ibu kota Israel. Taktik Donald Trump itu cuma di bawah kuku. Israel langsung baca, ini memerdekakan Palestina ini. Karena pikiran Donald Trump adalah usaha. Dia pengusaha, dia pasti spend. Satu. Yang kedua, Israel tahu kakek Donald Trump adalah berkebangsaan Jerman. Donald Trump itu bukan orang Amerika, orang Jerman. Dia cuma dua bersaudara. Satu pilot, pemabuk berat sampai mati karena mabuk. Orang Yahudi tahu. Sudah, stop Donald Trump. Hanya satu periode, nggak bisa kedua periode. Siapapun menjadi presiden Amerika di bawah kekuasaan tangan berdarah Islam. Mari. Berapa banyak piala Nobel yang dikuasai Israel dari tahun 2012? 12% dari setiap piala Nobel dalam bidang matematika, fisika, kedokteran, musik, segala macam bentuk sains dan teknologi semua dikuasai oleh Israel. Berapa banyak dia Ustaz? Tidak sampai 5 juta. 51% komunitas Yahudi itu berdiam di Amerika, 30% berdiam di Yerusalem. 11% itu pendatang Kristen dan Isa. Di mana dia besar? Amerika. Begitu. Ini bangsa cuma 5 juta di dunia. Tidak punya militer, tidak punya senjata, tidak punya negara, bahkan tidak punya peta kehidupan, tidak memiliki sejengkal pun tanah di dunia ini. Berkah yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka, Nabi Yakub. Semalam suntuk Nabi Yakub bermunajat kepada Allah. Dia melaksanakan tahajud, meminta tanda kepada Allah agar Allah memberikan nama dan istilah bagi diri dan keturunannya nanti. Sehari semalam Yakub tidak beranjak dari sajadah sembahyang. Sampai hari ini orang Yahudi, khususnya kaum Yudaisme, tidak boleh memakan pangkal paha lembu dan sapi. Dari pangkal paha dari atas ini ke bawah sampai dengkul, betis, Yahudi tidak boleh makan. Kenapa Ustaz? Mengingat nenek moyang mereka sholat tahajud semalam suntuk dan kesubutan. Ini sejarah. Tidak boleh yang dimakan lembu. Tapi kalau badannya boleh, kepalanya boleh. Untuk pahanya, paha belakang, ketika dia melakukan duduk antara dua, dia tidak boleh makan paha.